bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Rifal? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini saya juga baik. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk sesi ini Pak Rifal. Apa yang ingin Pak Rifal dapatkan dari hasil sesi bincang-bincang kita hari ini? Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menemukan cara yang efektif untuk mengatur waktu saya agar dapat menjalankan semua tugas saya dengan baik tanpa adanya kekhawatiran Pak. Baik, baik Pak. Jadi tujuannya kita hari ini yaitu bagaimana Pak Rifal bisa mampu mengatur waktu secara efektif. Ya, sehingga apa yang sudah jadi tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Eh, dalam hal ini Pak, apa yang apa ya? Kan lagi. Eh, Sepertinya itu sudah cukup Pak semuanya. Oke Pak. Sekarang Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, eh kegiatan apa yang Pak Rifal miliki sekarang dalam waktu? Iya, saya memiliki beberapa alat manajemen waktu, kemudian ada seperti kalender, kemudian ada aplikasi to-do list, dan juga saya menempel jadwal-jadwal di dinding depan meja kerja saya. Namun saya rasa itu belum maksimal dalam menggunakannya. Pak, dalam kegiatan menempel Pak ya, tadi saya sempat Iya, simak menempel jadwal yang ada. iya, Kalau saya beri rentang skor dari 1 sampai 10, posisi Pak Rifal sekarang ini ada di posisi yang mana Pak? iya. Kalau rentang 1 sampai 10 mungkin di sekitar angka 4 atau 5 Pak seperti itu. Beri rentang 4 atau 5 Pak ya? Iya. Eh, yang Bapak ingin kondisi ideal yang posisi yang apa Pak? Di posisi keberada dari supaya terjadi adanya peningkatan dari awal itu. Ya mungkin bisa sampai di angka 8 mungkin ya Pak ya supaya bisa efektif lah dalam membagi waktu. Saya rasa 8 itu mungkin sudah eh, bisa lah untuk mengefektifkan waktu saya. Oke Pak, berarti naik sekitar 3 tuh Pak Iya, ya. iya, iya. Eh, oke oke. Apa kekuatan Pak Rifal atau mungkin apa yang bisa Bapak eh, gunakan kekuatan dari Pak Rifal itu untuk mencapai yang tadi dari 5 itu sampai di posisi 8 Pak. Iya, iya. Eh, saya mungkin orangnya itu disiplin, kemudian komitmen terhadap pekerjaan saya. Tapi seringkali saya tidak merasa punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya itu, Pak. Oke oke. Ah, saya dengar ada tempat terjemah disiplin Pak ya. Iya. Disiplin terus orang komitmen. Eh, dari itu peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Rifal ambil manajemen waktu itu? Iya. Mungkin saya apa ya? Bisa memulai dengan membuat prioritas tugas mungkin dan juga lebih memperhatikan jadwal dalam manajemen waktu yang lebih konsisten lagi Pak dalam hal ini.
lebih prioritas lagi prioritas dari dari bapak. Di yang saya coba lakukan itu apa? Ada tidak hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Pak Rifal untuk mencapai tujuan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Iya, eh, terkadang dalam menjalankan tugas saya terganggu dengan adanya tugas-tugas yang mendadak yang apa tidak dijadwalkan, kemudian adanya kegiatan-kegiatan juga yang eh, mendadak juga sehingga ketika saya menyesuaikan dengan jadwal itu, nah itu saya merasa ada hambatan di sana terkait dengan jadwal-jadwal yang saya sudah tempel itu dengan adanya kegiatan mendadak seperti ya ada rapat atau mungkin ada eh, tugas-tugas lain yang mendadak seperti itu, Pak. Ya, baik-baik. Eh, Berarti tugas-tugas yang di luar dari jadwal yang sudah diputuskan itu Iya, hambatan, Pak. Eh, Kira apa solusi yang dipikirkan yang untuk mengatasi hambatan tersebut? iya. Mungkin saya perlu belajar lagi untuk apa ya, menolak mungkin tugas-tugas yang apa ya, yang tidak mendesak lebih, ya lebih tegas lagi untuk mengatakan tidak terhadap tugas-tugas yang saya anggap itu mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting sekali untuk diselesaikan pada saat itu. Dan kemudian saya juga mungkin akan lebih tegas dalam mengatur jadwal rapat di tempat saya seperti itu, Pak. Berani berkata tidak, Pak ya. Iya, Berani berkata tidak. karena kalau Prioritas-prioritas tadi. Oke. Ya, silakan Pak, lanjut. Pak. ya karena kalau mungkin kita perasaan dengan orang lain, kalau yang itu kita terus iakan ya, eh, jadwal yang sudah ada itu kita mungkin akan terbengkalai juga ya Pak, seperti itu. Oke, oke, siap, siap, Pak. Tadi sudah dipetakan masalahnya, terus menemukan hambatan dan telah menemukan solusinya. Apa rencana Pak Rifal, rencana aksi Pak Rifal untuk mencapai tujuannya? Supaya mampu mengatur waktu secara efektif. Iya. Eh, Mungkin saya akan memulai dengan membuat ada prioritas harian, kemudian ada prioritas mingguan, kemudian lebih konsisten lagi untuk melihat jadwal yang sudah ada, Pak. Mungkin seperti itu. Iya, ya, oke. Berarti buat prioritas lagi. Ada yang harian, ada yang mingguan, bahkan mungkin ada yang bulanan. Iya, iya. Adakah prioritas yang perlu diperhatikan, Pak? Ya, karena sebagai guru, tugas utama saya di sekolah ya itu yang mungkin prioritas utama sebagai guru mata pelajaran. Kemudian ada sebagai komite di sekolah penggerak dan terakhir yang mungkin saat ini sedang saya jalani adalah dalam masa pendidikan guru penggerak. Itu mungkin yang akan saya prioritaskan, Pak. Luar biasa. Iya, iya, luar biasa, Pak. Saya menyimak tadi apa Pak sampaikan yang diprioritaskan itu ada 3, guru mata pelajaran, Iya, komite sekolah penggerak, bahkan sementara mengikuti pendidikan guru penggerak luar iya, biasa, iya. Pak. Dari ketiga ini, Pak, apa strategi yang akan Bapak lakukan atau yang Bapak akan gunakan nanti? Iya, kemungkinan saya akan menetapkan waktu khusus untuk setiap tugas saya, seperti ketika eh, pembelajaran jadwal belajar di
apa di kelas, kemudian eh, menetapkan waktu karena untuk sekolah penggerak mungkin bisa di luar dari jam pelajaran untuk dikerjakan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Bagaimana, Pak? Iya. Eh, Kemungkinan saya akan meninjau ulang jadwal saya di setiap minggu, kemudian saya akan menyesuaikannya kembali jika memang ada beberapa perubahan yang diperlukan. Oke, siap, Pak. Eh, Tadi sudah punya ada rencana aksi, memprioritaskan mana yang lebih diprioritaskan. Eh, Apa, Pak, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Ukuran keberhasilan mungkin ketika saya rasa berhasil itu jika bisa menyelesaikan dari tugas sebagai guru, tugas sebagai komite pembelajaran dan juga tugas masa di pendidikan guru penggerak ini. Itu saya eh, lakukan tanpa ada rasa kewalahan dari mengerjakan tugas itu. Saya rasa suatu keberhasilan dari saya, Pak. Baik, 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 Pak. Eh, Luar biasa, Pak ya. Dari tadi saya menyimak ada Bapak menyampaikan kewalahan Iya, dari sekian banyak yang Bapak prioritaskan. Nah, bagaimana cara Bapak mengantisipasinya itu? iya. Mungkin untuk ada permintaan tugas-tugas dari lain yang selain yang saya sudah jadwalkan, itu mungkin akan saya buat waktu cadangan dari ketiga tugas utama saya tadi, untuk mempersiapkan mungkin ada tugas mendadak dari atasan atau dari teman yang memang butuh lebih cepat diselesaikan dibanding tugas utama saya. Jadi saya mencoba untuk apa ya membuat waktu cadangan lah di setiap mingguan mungkin ada yang waktu cadangan untuk eh, hal-hal tersebut sehingga bisa teratur di dalam jadwal yang saya sudah siapkan itu. Baik, baik, Pak. Berarti mempersiapkan waktu cadangan, Pak ya. Iya, iya. Seperti permainan bola itu ada pemain cadangan. Iya, Waktu juga mungkin ada waktu cadangan. Luar iya, biasa, Pak. mungkin seperti itu, Pak. Iya. Oke, oke, Pak. Eh, nah sekarang Pak, apa komitmen Bapak supaya re- eh, terhadap rencana aksi Bapak ini? Iya, saya berkomitmen untuk mungkin memprioritaskan tugas utama, kemudian menggunakan alat manajemen waktu dengan konsisten dan juga lebih mungkin akan saya perbesar lagi jadwal di ruang meja kerja saya itu. Karena hanya tertempel kecil jadi tidak terlalu jelas untuk melihat hal-hal yang urgen seperti itu. Baik, baik, Pak. Siapa Pak yang akan Bapak minta bantuan atau support dalam menjaga komitmen Bapak itu? Iya. Kalau di sekolah mungkin ada rekan kerja yang bisa mensupport untuk supaya saya bisa diingatkan terkait dengan komitmen saya. Kalau di rumah mungkin ada istri saya di rumah juga yang bisa melihat jadwal saya di ruang kerja saya itu. Nah, itu mungkin eh, yang bisa saya ajak untuk berkomitmen mengingatkan saya terkait dengan jadwal-jadwal saya mungkin seperti itu, Pak. Baik, baik. Tadi sudah sampai melibatkan orang di luar dari pembelajaran luar biasa, Pak. Iya, iya. Eh, Bagaimana, Pak? Karena ini terkait jadwal, Ya, jadi silakan. ya karena terkait jadwal, jadi kemungkinan ya orang di rumah itu kan kadang juga melihat jadwal-jadwal kita, jadi mungkin dia bisa mengingatkan kembali atau ya eh, memperhatikan jadwal-jadwal saya yang mungkin terlewatkan seperti itu. Baik, baik, Pak. Schedule Bapak, Pak ya. Oke, Pak. Iya. Bagaimana, Pak, perasaannya, Pak? Setelah kita bincang-bincang tadi dari awal sampai sekarang ini.
Ya, eh, saya mulai apa ya memikirkan, oh ternyata hal-hal yang saya anggap rumit itu dari pembicaraan ini saya bisa memetakan tugas-tugas saya di dalam tugas pokok saya dan dibandingkan dengan tugas-tugas yang mungkin mendadak seperti itu. Kemudian eh, saya apa sudah mendapatkan kecerahan terkait dengan bagaimana membagi tugas yang begitu banyak saya hadapi, Pak. Terima kasih untuk eh, beberapa apa bantuan-bantuan dari Bapak terkait dengan jadwal saya ini. Baik. Selalu jaga kesehatan Pak. Karena dari awal tadi saya lihat runtutan tugas-tugasnya Bapak itu luar biasa banyak. Eh, Mungkin kita bisa jadwalkan Pak sesi refleksi nanti setelah Bapak melaksanakan apa yang direncanakan. Kira-kira kapan Pak kita bisa bersua kembali untuk bisa meninjau kemajuan Bapak itu sudah sampai di mana? Iya, ini saya berharap sekali juga kita ingin bertemu lagi supaya bisa melihat apakah memang rencana-rencana saya ini berhasil. Mungkin minggu depan bisa kita tinjau, Pak, terkait dengan kemajuan saya terkait dengan jadwal-jadwal yang ada ini. Minggu depan mungkin saya berharap Bapak punya waktu untuk bisa bertemu lagi. Oke, baik Pak. Saya akan selalu luangkan waktu Pak. Berarti minggu depan Pak. Mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi Pak Rifal? Saya rasa sudah cukup, Pak. Jelas, sudah cukup jelas untuk saat ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita sudahi bincang-bincang kita ini Pak. Saya berharap doakan Bapak diberikan kesehatan dengan tugas-tugas yang luar biasa banyak dan mampu memanage waktu yang Bapak sudah rencanakan. Semoga yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Iya, terima kasih banyak, Saya Pak. ucapkan terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Pinpin? Waalaikumsalam Pak Rifal, Alhamdulillah sehat walaupun masih agak sedikit dalam masa pemulihan ini Pak. Oh iya, Hanya, semoga. iya Pak, hanya ada sedikit masalah Pak. Wah, ya mungkin untuk kesehatannya semoga lebih sehat lagi. Ya, Amin. ada masalah apa ya? Ada yang mungkin yang bisa saya bantu terkait masalahnya? Jika Pak Rifal tidak sibuk, bisa kita berbincang-bincang sebentar Pak Rifal? Oh iya, boleh sekali Bu. Kebetulan saya juga sedang ada waktu kosong nih. Kira-kira dari omongan kita ini apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya mengharapkan saya bisa mendapatkan solusi Pak Rifal. Iya, Dan saya berharap juga dengan berbincang-bincang dengan Pak Rifal, saya mendapatkan suatu gambaran ke depan itu apa yang harus saya lakukan. Begitu. iya. Jadi menginginkan adanya suatu gambaran. Kalau boleh tahu terkait permasalahan apa ya Bu? Iya, saya ceritakan Pak Rifal ya. Jadi begini Iya, Pak, ada salah satu murid saya di kelas, kalau pembelajaran bahasa Indonesia dia terlihat tidak semangat Pak. iya, iya. Jadi seperti kurang minat belajar, bahkan tugas-tugas itu jarang sekali dia kerjakan Pak Rifal. Iya, baik Bu. Terkait dengan ada murid Ibu yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ya. Nah, apa Ibu mungkin sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini? Sudah pernah Pak, dan
saya pun menanyakan langsung apa penyebab dia itu tidak begitu bersemangat belajar bahasa Indonesia. Iya, sudah pernah dipanggil langsung ya. Nah, Iya, mungkin dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa tidak begitu bersemangat belajar bahasa Indonesia ini? eh, saya dan setelah saya menanyakan langsung, ternyata anak ini tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia karena kita ketahui bersama ya Pak, kalau bahasa Indonesia itu kan teksnya panjang-panjang Iya, gitu. iya. Jadi, iya, jadi begitu dia melihat teks yang panjang, bukan muncul usaha untuk membaca, tapi justru yang muncul itu katanya rasa malas. Langsung yang, Iya, panjang sekali teksnya. Nah, dari rasa malas tersebut, akhirnya siswa ini tidak bersemangat lagi belajar bahasa Indonesia. Begitu, Pak Rifan. iya, luar biasa ini siswanya ya, Bu ya. Nah, eh, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa Ibu ini? Kondisi ideal, Pak. Iya, Tentu saja saya berharap murid saya yang bermasalah ini bisa semangat belajar ya Pak ya, bisa iya, semangat. termotivasi belajar bahasa Indonesia sama seperti murid-murid lain di kelas saya Pak. Iya. Berarti ini terkait motivasi belajar siswa Ibu tadi ya di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Kira-kira apakah ada yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini, Bu? Hmm, untuk meningkatkan motivasi belajar, jadi memang pernah itu Pak, saya berefleksi kan setelah Iya, mengajar, dapatkan masalah saya refleksi, ternyata ada satu kekurangan saya mungkin Pak, yang saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif. Mungkin itu yang menyebabkan murid ini bosan, dia tidak merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi yang ingin saya lakukan Pak, tentunya saya harus merancang kemudian menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, yang menarik, kemudian memperbanyak ice breaking sepertinya ya Pak ya, iya, iya, karena kalau siswa tidak semangat belajar kan biasa dikasih ice breaking dia semangat lagi. Kemudian memilih media pembelajaran yang menarik pula Pak, agar murid-murid itu minatnya besar belajar dengan saya di kelas. iya, luar biasa, Ibu. Jika kita memberikan rating terhadap permasalahan ini dari 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa besar tingkat keberhasilan terhadap metode yang sudah Ibu siapkan ini? Kalau yang kemarin Pak, yang Iya, saya lakukan, yang menjadi masalah itu ratingnya memang ada di 6 kayaknya. Karena masih ada siswa yang tidak termotivasi kan. iya, iya. Tapi dengan yang ingin saya lakukan tersebut Pak, dengan yang ingin saya lakukan tersebut, dengan pembelajaran yang bervariatif dan menarik, salah satunya memperbanyak case breaking, atau saya mengkolaborasikan keduanya, itu pernah Pak, saya niat-niat itu saya bikin satu kegiatan pembelajaran di mana saya masukkan teknik bermain game. Bermain game. Ya, membuat ice breaking, pesan berantai itu dilakukan secara berkelompok. Kemudian eh, setiap anak di kelompok itu kan harus menyampaikan pesan, yang otomatis kan anak harus membaca teks tersebut. Iya, iya. Namun mas dalam bentuk game, jadi saya melihat memang di situ anak-anak terlibat aktif, Pak. Dan hasil pembelajarannya juga sesuai dengan apa yang saya dan murid inginkan. Nah, kalau yang kegiatan ini, Pak, yang memvariasikan ice breaking, kemudian pembelajaran yang menarik itu, ratingnya itu di 8. 8. Ya. Iya, Pak. Baik. Eh, Selanjutnya mungkin apa saja rencana-rencana yang akan Ibu lakukan terkait dengan eh, meningkatkan rating tadi itu sampai ke 8 nih. Sepertinya dari hasil perbincangan kita tadi, Pak, ya, yang Ya, harus segera saya lakukan menerapkan pembelajaran yang tadi saya rencanakan, pembelajaran yang menarik, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik
pula memperbanyak ice breaking, dan salah satunya saya pun harus sebagai pendidik ya Pak ya, saya harus mengupdate segala informasi terbaru. Kan biasa kalau di media-media itu sudah banyak ya Pak, bagaimana cara menarik minat siswa, memotivasi agar tujuan pembelajaran yang saya dan murid inginkan itu bisa tercapai, Pak. Iya, luar biasa ini usahanya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu ini untuk menyusun atau menyiapkan media-media pembelajaran ini, Bu? Kalau siapa yang bisa membantu Pak? Alhamdulillah ini Pak, kalau di sekolah saya baik itu dari human-nya, sarana prasarananya, semuanya mendukung Pak. Jadi tentunya kan kepala sekolah, rekan sejawat ya Pak ya. Yang saya berpikir di sini justru saya membutuhkan satu dukungan motivasi dari dalam internal diri saya ini Pak, Iya, supaya betul. Baik. Nah, sudah ada dukungan baik dari dalam, kemudian dari rekan-rekan. Ah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan itu? kalau untuk menerapkan pembelajaran yang saya rencanakan sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya, hanya untuk pencapaiannya saya yakin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena seperti yang kita ketahui bersama kan tidak ada sesuatu yang instan toh Pak Rival. Iya, betul. Nah, untuk melaksanakan rencana ini kira-kira kapan Rencana ini, diterapkan? iya Pak, rencana ini sesegera mungkin Pak. Ya, Secepatnya harus saya segera laksanakan, saya terapkan di kelas. baik. Kemudian Bu, terkait dengan komitmen, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini yang Ibu sudah siapkan ini berjalan dengan baik? Komitmen, saya berkomitmen untuk selalu bersemangat Pak, kemudian saya pun harus selalu konsisten melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan, hal-hal baik tadi, diantaranya pembelajaran dengan metode yang menarik dan bervariatif, kemudian media pembelajarannya pun yang menarik, mengupdate informasi-informasi terbaru tentang metode-metode pembelajaran, kemudian berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik itu di sekolah saya maupun di luar sekolah saya. Baik. Demikian. Luar biasa sudah usaha ya dari Ibu ini. Terkait dengan usaha-usaha itu mungkin apakah masih ada dukungan lebih yang Ibu butuhkan? Mungkin dari pihak lain yang Ibu butuhkan seperti apa? Kalau dukungan dari pihak lain seperti yang tadi saya sampaikan, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Iya, Hanya mudah-mudahan dukungan dari internal diri saya itu Pak untuk selalu konsisten laksanakan kegiatan baik. tadi. Ya, semoga semua rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, Amin. bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Masya Allah sekali nih Pak, rasanya lega. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Masya Allah. Syukurlah jika demikian, Bu. Mungkin, apakah ada hal lain lagi yang Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Oh tidak Pak, terima kasih ini Pak Rival. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Iya. Terima kasih kembali, Bu. Saya senang juga Ibu bisa bercerita dengan saya secara terbuka, kemudian bisa saling berbagi. Selanjutnya mungkin kapan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan refleksi terhadap tindakan-tindakan Ibu ini. Jadi setelah saya nanti menerapkan pembelajaran di kelas ya Pak ya, Iya, sesegera mungkin saya akan mengatur jadwal kembali dengan Pak Rival ini Pak iya untuk baik. menceritakan ya, ada tidak perubahan toh. Siap, siap. Semoga rencananya berjalan lancar, Bu. Mungkin kita tuntaskan sampai di sini dulu perbincangan kita. Semoga sukses nanti untuk
mengimplementasikan rencana-rencana yang sungguh luar biasa tadi itu. Ya, baik, Amin, mungkin amin. kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.